Ini seharusnya kan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hampir sama dengan kasus Subang yang TKP-nya ini terkontaminasi sampai ada seseorang yang diduga banpol di sini. Apakah ada hasil otopsi yang direkayasa? Nah, ini jadi pertanyaan, tapi kesamaan dengan kasus yang ada di Subang adalah otopsinya dilakukan 2 kali. Dan hal ini juga terjadi dari perubahan sikap saksi-saksi di kasus Subang yang saling menyalahkan, terus kemudian berkelompok, tapi terus kemudian Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk kalian semua para Science Seekers yang sudah selama berminggu-minggu ini request untuk saya membahas tentang Tangmonida atau Tangmonida. Nah, ini adalah untuk kalian. Walaupun di sini saya merasa mungkin bukan ekspertis saya, kecuali saya didampingi oleh Dr. Hastri atau mungkin saya bareng dengan Anjas di Thailand. Tapi di sini saya akan lihat menggunakan kartu ini akan berakhir seperti apa. Dan saya baru mau bukakan kartu karena saya lihat ini kayaknya kok akan seperti kasus Subang, berlarut-larut dan lama. Jadi kalau kalian semua yang lahir di tahun 80-an atau 90-an, ada iklan yang panjang dan lama. Nah, ini saya kok punya feeling seperti itu. Untuk kalian semua yang memiliki feeling yang sama, coba tulis di bawah sini. Kembali, ini adalah apa yang saya lihat dari kartu. Saya tidak ingin mendiskreditkan siapapun di sini. Dan saya mohon kalian pun, sebelum kalian berkomentar atau kalian memberikan pendapat, cobalah untuk riset dan nonton sebanyak mungkin. Saya sudah nonton semua video dari Anjas di Thailand. Saya nonton beberapa video dari channel-channel tentu saja yang berbahasa Inggris, karena saya nggak seperti beliau bisa berbahasa Thailand. Dan saya ngobrol dengan beberapa teman yang juga mengikuti, termasuk kalau kalian nonton konten saya bersama dengan Detektif Astral. Tapi di sini saya akan melihat ini kedepannya akan seperti apa. Akankah seperti kasus Subang yang berlarut dan lama? Yuk kita akan langsung lihat dari kartu-kartu yang saya pegang ini. Selebritis Thailand yang nama lengkapnya ini adalah Nida Patsaravairapong. Betul nggak guys? Atau disebut sebagai Tangmonida. Ini ditemukan mengambang di sungai Chao Phraya. Dan detailnya kalian nggak usah saya ceritain. Pasti kalian bisa menemukan di banyak sekali konten kreator yang lain. Termasuk Messi Judge di sini, Detektif Aldo mungkin. Dan yang paling lengkap paparannya ada di Anjas di Thailand. Karena kalian harus subscribe channel beliau ini. Ini menjadi viral karena kasus ini sempat ditutup dan dibuka lagi. Terus kemudian perdebatan antara apakah ini sebuah kasus A, bunuh diri, kedua B, kecelakaan, atau C, pembunuhan berencana atau tidak, ini masih diperdebatkan. Dan karena kasus ini sudah menjadi sorotan internasional, maka magnitudo dari kasus ini menjadi sangat-sangat besar. Uniknya, kasus ini memiliki banyak kesamaan dengan kasus Subang. Nah, kita akan langsung lihat, dan saya perlu contekan karena nama orang Thailand ini susah disebutkan oleh wong Jawa kayak saya ini. Jadi kasus ini selain menewaskan Tangmonida, ini melibatkan 5 orang yang ada di atas perahu boat itu. Nah, di sini tercatat manajer dari Tangmonida. Tangmonida ini artis, manajernya namanya ini Katik. Itu nama mungkin nama nickname-nya, tapi nama aslinya di sini adalah Itsarin Jutasuksawat. Ya, dia ini adalah seorang wanita. Terus kemudian Wisapat Manomairat atau Sen. Dia adalah seorang selebritis, sosialita, ladyboy. Jadi sudah jadi perempuan ya, mungkin transgender kalau di Indonesia. Terus kemudian seorang pria bernama Nitas Kiratisotisatron. Nitas Kiratisotisatron atau Job. Untung ada nickname-nya ya. Dan Tanupat Lertawewit atau Por, sang pemilik kapal, pria juga. Paibun Trikanjananun atau Robert. Robert ini nahkoda atau si driver dari speedboat ini tadi. Dan teori konspirasi bergulir. Di luar dari kejadian yang memang akhirnya dirilis oleh kepolisian Thailand, saya akan coba untuk melihat apa yang terjadi dan kira-kira akan bagaimana kaitannya dan kesamanya dengan kasus Subang itu tadi. Yang pertama, kasus ini sebenarnya adalah kasus yang mudah. Mungkin itu yang dibilang oleh Dr. Hastri Sumi Purwanti sebagai seorang ahli forensik mungkin ya. Ini mirip dengan kasus Subang yang terus kemudian mendapatkan atensi nasional kalau Subang dan internasional kalau kasus Tangmonida ini, dan memakan waktu yang mulai dan terlihat akan lama.
Setelah 3 minggu, ini semakin hari semakin ditemukan banyak sekali kejanggalan dan memerlukan sebuah penyidikan dan penyelidikan yang lebih seksama lagi. Sesuatu yang harusnya tampak simpel ini ternyata tidak sesimpel yang seharusnya. Karena seiring dengan berjalannya waktu, fakta-fakta baru ini terkuak. Dan ini memiliki banyak kesamaan dengan kasus Subang yang orang dulu mengira akan bisa ditemukan dalam waktu 1 dan 2 bulan saja. Terus kemudian bergulir dengan fakta-fakta baru, dan saya pun yang sebenarnya sudah ramalkan bahwa pelaku ini harusnya akan bisa tertangkap, tapi ternyata ada penundaan yang saya juga tidak mengerti kenapa sampai sekarang berlarut seperti ini. Dan saya merasa bahwa hal yang sama akan terjadi di kasus Teng Monida ini tadi. Mengapa seperti itu? Karena yang saya lihat di sini itu seakan-akan kejanggalan-kejanggalan itu didemonstrasikan dan mereka ini seakan tidak takut atas atensi atau perhatian dari publik Thailand kepada kasus ini tadi. Contohnya adalah kelima orang yang ada di speedboat itu tadi yang terus kemudian menghilang 24 hingga hampir 48 jam susah dihubungi setelah kasus ini terjadi. Lalu adanya usaha dan juga penghapusan foto-foto dari ponsel Teng Monida oleh Gatik sang manajer ini tadi. Ini seharusnya kan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hampir sama dengan kasus Subang yang TKP-nya ini terkontaminasi sampai ada seseorang yang diduga banpol di sini menyuruh salah satu saksi untuk membersihkan kamar mandi, yang mana ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi ini dilakukan, dan khusus untuk di Teng Monida ini tadi, seakan-akan mereka semua ini melakukan itu tanpa takut atas pendapat orang-orang yang ada di Thailand atau netizen di Thailand. Tapi mereka mungkin lupa bahwa kasus ini saat ini mendapatkan atensi dan spotlight internasional. Otomatis jika ternyata pun ada orang kuat yang di belakangnya, orang ini pasti akan ditekan. Karena reputasi kepolisian Thailand saat ini citranya sedang di ujung tanduk di mata publik internasional. Apakah memang perlu untuk membawa kasus Subang ini ke internasional juga? Menurut kalian bagaimana? Lalu yang kemudian ada banyak kesamaan di sini adalah adanya momen di mana saat proses ini dari kasus ini tadi hampir ditutup, tiba-tiba terjadi penemuan bukti baru yang membuat kasus ini diperpanjang lagi. Nah, seperti kita ketahui sama-sama, dan saya yakin kalian juga tahu bahwa kasus Teng Monida ini sedianya sudah ditutup dengan sebuah tuduhan ketidakhati-hatian menyetir speedboat dan juga tidak memiliki izin yang belum diperpanjang oleh si orang yang mengemudikan speedboat ini tadi. Tetapi ternyata setelah itu ada bukti-bukti yang lain, termasuk bukti CCTV terbaru yang ada di SPBU yang membongkar 1, 2, 3 fakta baru yang akan membuat penyelidikan ini tidak sama seperti sebelumnya. Dan ini juga hampir sama dengan kasus Subang, yang mana terus kemudian orang-orang mengirimkan bukti dan mulai bergulir dan meluas ke arah yang lainnya. Dan yang keempat, kesamaan lagi dengan kasus Subang di sini. Ini adalah sesuatu kejadian yang seharusnya ini adalah sebuah pola yang sama di setiap kejadian kejahatan atau kejadian kecelakaan atau apapun. Ini terus kemudian berbalik arah tidak seperti biasanya, yaitu adanya perubahan sikap dari ibunda almarhumah atau Teng Monida ini tadi, yaitu Ibu Panida, yang awalnya ini sangat berduka, memarahi Gatik hingga sempat pingsan, tapi terus kemudian berbalik 180 derajat, seakan melupakan itu, bahkan memaafkan 2 orang yang dituduh melakukan tindakan ketidakhati-hatian dan juga pelanggaran izin mengemudikan speedboat atau SIM-nya ini nggak diperpanjang itu tadi, dan dengan santainya menerima uang permintaan maaf senilai 30 juta baht, atau mungkin kalau dirupiahkan itu 15 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit. Tapi apakah itu cukup besar untuk kita merelakan kehilangan seorang anak? Dan hal ini juga terjadi dari perubahan sikap saksi-saksi di kasus Subang yang saling menyalahkan, terus kemudian berkelompok, tapi terus kemudian berpisah lagi. Ini satu hal yang sangat-sangat mencurigakan, dan seharusnya seperti yang Bu Hasri bilang, ini seharusnya jadi kasus yang sederhana. Seharusnya. Dan adanya kegemasan dari atau BT-nya dari netizen Thailand ini yang satu ya menganggap kalau si Ibu Panida ini kok menilai anaknya dengan sejumlah uang, padahal penilaiannya itu berdasarkan
sekali anaknya atau almarhumah Tang Monida ini tadi membintangi sebuah serial TV senilai 1 juta baht atau senilai mungkin 500 juta rupiah. Nah, maka dia itu mengumpamakan jika ternyata Tang Monida ini masih hidup selama 30 tahun ke depan dan dalam 1 tahunnya dia membintangi satu serial, maka kerugian potensial yang dialami ini nilainya adalah sekitar 30 juta baht atau 15 miliar tadi. Tapi kan tetap nggak masuk akal ya. Dan ini hampir sama dengan kejadian di kasus Subang yang terus kemudian dikait-kaitkan dengan dana yayasan dan juga hal-hal kepemimpinan dari yayasan tersebut dan konspirasi lain yang ada di belakangnya. Dan melihat dari kartu The Seven of Swords ini, teori konspirasi ini terus kemudian muncul dan lahir dan bergulir secara liar, membuat semua orang yang mengikuti berita ini menjadi gemas dan bertanya-tanya dan penuh kecurigaan. Akhirnya semuanya seakan-akan mengarah atau meruncing kepada satu dugaan, jangan-jangan si Tang Monida ini sedang di dalam tanda kutip jajakan atau sedang dalam proses escort girl atau ya perdagangan manusia ya di sini ya. But something goes wrong atau gone wrong. Jadi rencananya Tang Monida ini yang akan dijadikan escort girl menemani seorang VVIP, tapi terus kemudian terjadi sesuatu di luar rencana dan menewaskan Tang Monida ini tadi. Hal ini diduga atau orang-orang terus kemudian berasumsi karena adanya upaya penutupan paksa kasus ini pada tanggal 11 Maret 2022 kemarin dan adanya kedekatan antara salah satu VVIP atau 5 orang tadi yaitu Job dengan salah satu petinggi kepolisian yang ada di Thailand dan juga adanya percobaan menghubungi beberapa orang penting tepat setelah kejadian kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan maksud saya. Dan juga adanya sebuah dugaan bahwa ada orang lain selain 5 orang itu saja yang terlibat dalam kasus ini, yaitu adanya rekaman SPBU yang menunjukkan ada speedboat lain yang berisi 2 orang. Kira-kira siapa 2 orang itu tadi? Dan ini juga hampir sama dengan kasus Subang, yang tadinya diperkirakan bahwa pelakunya adalah orang dekat, tapi ternyata kenapa harus dimandikan jenazahnya? Dan terus kemudian melebar ke orang-orang yang lain yang diduga ikut melakukan pembunuhan yang sadis itu tadi. Apakah memiliki kesamaan juga dengan di Indonesia yang melibatkan orang penting juga? Ini jadi sebuah tanda tanya. Dan tak ayal, kasus yang sudah ditutup karena tekanan dari betapa viralnya ini dan dunia ikut menyoroti ini tadi, akhirnya dibuka kembali dan diberikan waktu 1 bulan atau 4 minggu untuk menentukan apakah ini adalah sebuah kecelakaan, murni kecelakaan, yang artinya harus ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kalau Tang Monida ini meninggal dunia karena kecelakaan atau adalah sebuah pembunuhan berencana atau tidak berencana. Dan itu tentu saja adalah kesamaan yang paling jelas karena diperpanjang lagi. Sama seperti kasus robot trading yang orang mau narik dananya yang katanya bisa WD all tapi ditunda-tunda buat nanti dan nanti. Dan dilibatkannya banyak sekali saksi di sini, tak kurang ada 70 saksi. Dan 70 saksi yang diperiksa ini sebenarnya memberikan keterangan yang jadi 5 orang ini membuktikan 5 orang yang ada di atas bot ini jadi nggak konsisten. Dan ini membuktikan bahwa 5 orang ini sepertinya memiliki satu hal yang disembunyikan dan ada sebuah motif yang evil sepertinya di dalamnya. Dan terutama kalau kita melihat kelima saksi ini tadi, ini mirip sekali dengan kasus Subang yang berulang kali dipanggil, diinterview. Walaupun mereka ini dalam posisi bebas, bisa bikin channel, bisa bikin konten YouTube sama orang-orang yang lain, diundang dan terus kemudian ditanyai di sini. Ini sama persis gitu dengan yang ada di Indonesia. Dan mereka ini memberikan pernyataan yang beberapa kali itu tercermin tidak konsisten dan berbeda-beda. Terutama saat di Thailand ini, proses rekonstruksinya itu janggal karena menggunakan bot yang berbeda bentuk dan warna. Dan baling-baling bot yang diduga itu melukai paha Tang Monida. Ini waktu sedang rekonstruksi itu jatuh dan hilang, kan ajaib. Artinya keprofesionalan kepolisian Thailand ini dipertanyakan oleh netizen tidak hanya di Thailand tapi di seluruh dunia. Dan juga adanya paru-paru yang berisi pasir yang menunjukkan bahwa saat dia meninggal itu dalam kondisi hidup tenggelam, menghirup air dan baru meninggal setelahnya. Ini artinya memberikan 2 hal. Apakah dia meninggal karena tenggelam atau sempat dicelup, kemasukan air, terus baru dieksekusi. Tapi seharusnya otopsi ini bisa menentukan hal tersebut. Tapi kembali lagi, di otopsi ini tadi, kembali lagi, ada inkonsistensi pernyataan. Karena saat orang yang menemukan jasad Tang Monida ini mengatakan bahwa tulangnya dalam keadaan ada beberapa yang retak dan juga giginya ini beberapa itu rusak. Tapi saat otopsi semuanya seperti baik-baik saja. Apakah ada
hasil otopsi yang direkayasa? Nah, ini jadi pertanyaan, tapi kesamaan dengan kasus yang ada di Subang adalah otopsinya dilakukan 2 kali. Dan otopsi yang kedua ini sepertinya harus mendatangkan seseorang yang dianggap ahli dan juga dipercaya oleh masyarakat. Kalau di Subang kita punya Dr. Hasri Sumi Purwanti. Dan yang paling memuncak di sini, dan saya bertanya-tanya, apakah jangan-jangan kasus Subang akan seperti ini juga ya? Adalah adanya kecurigaan dari seorang politisi di Thailand yang mengatakan bahwa tindakan ini sebenarnya adalah tindakan yang akan memberikan efek kepada iklim politik yang ada di Thailand karena melibatkan seorang petinggi, seorang yang penting, seorang jenderal di Thailand yang berinisial N. Ini diteriakan oleh salah satu politisi yang merasa yakin bahwa jenderal itu terlibat dan didukung oleh footage atau video CCTV yang menunjukkan ada kapal yang lain yang berisi 2 orang yang dicurigai salah satunya jangan-jangan jenderal itu atau suruhannya. Jadi tidak murni kecelakaan yang dilibatkan oleh 5 orang yang berteman atau saling kenal yang ada di dalam kapal itu tadi. Dan yang membuat aneh lagi adalah Gatik yang seharusnya ini adalah manajernya. Kenapa sampai harus meminta ditemani oleh pengacara kalau memang dia tidak merasa bersalah? Ini sama persis dengan kasus Subang juga. Kenapa harus ditemani pengacara yang terus kemudian saling melawan jika memang mereka merasa tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan itu tadi? Tapi kembali lagi, saya tidak ingin mengindikasikan atau mengarahkan atau menggiring opini, tapi banyak kejanggalan yang hampir sama yang untuk orang awam seperti kita ini menimbulkan banyak tanda tanya. Nah, menurut kalian seperti apa? Apakah otopsi yang kedua ini akan memberikan titik terang yang lebih baik lagi? Ataukah otopsi yang kedua ini akan sama hasilnya dengan kasus Subang yang akhirnya juga lama dan tidak terpecahkan hingga saat ini? Adakah yang disembunyikan? Atau jangan-jangan kasus Teng Monida ini adalah sebuah kunci agar kasus Subang ini bisa cepat selesai? Saya tunggu komentar kalian di bawah sini. Dan selain otopsi kedua yang memang terpaksa ini harus dilakukan karena ditemukannya beberapa titik lebam baru yang membuktikan kalau adanya keanehan dari kasus ini tadi. Ini akhirnya dilakukan dan sama seperti kasus Subang yang tadi saya ceritakan. Dan juga bagaimana orang-orang di sini itu akhirnya menyalahkan Gatik ini tadi yang seakan-akan menerima pekerjaan ini tanpa sepengetahuan dan sepertujuan dari artisnya atau Teng Monida. Ini sama seperti Jody yang disalahkan atas kecelakaan yang terjadi pada Vanessa Angel. Dan juga keanehan dari Por dan Robert, duo pemilik dan juga pengemudi kapal yang saat ini yang baru saja kemarin melakukan ritual biksu dengan mencukur kepalanya. Dan seperti disampaikan oleh Anjas di Thailand, bahwa ini sepertinya adalah satu upaya untuk mempersulit penyelidikan. Karena ini seperti sebuah hal yang diulang-ulang saat terjadinya kasus pelik, tapi terus kemudian mendapatkan respons dan juga spotlight dari seluruh netizen di Thailand. Seakan-akan ini adalah orang datang ke sidang menggunakan baju putih dan terus kemudian kalau perempuan ini menjadi berhijab. Nah, hal seperti ini muncul dan semakin menambah penasaran orang-orang yang ada di sekitarnya dan publik di seluruh dunia. Mungkin akan lebih afdol kalau saya bisa bertemu dengan Bu Hasri Sumi Purwanti dan juga Anjas di Thailand untuk bisa membahas hal seperti ini. Kalau kalian setuju, tuliskan dukungan kalian di bawah sini dan menurut kalian harus seperti apa? Dan harus seperti apa kasus ini harus diselesaikan? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.